bayarnya pakai sapi. Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadha. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata Mbah Mun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba tapi yo ngaramno medhit gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikron warad ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadha. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi kalau bahasa Indonesia. Pedet. Masa bahasa Indonesia ya pedet? Apa? Anak sapi. Wah, alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi. Pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Tapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat itu ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet tadi. Kenapa nyaurnya bayarnya pakai sapi? Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadha. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata Mbah Mun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba tapi yo ngaramno medhit gitu. Lah orang-orang soleh sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba tapi enggak ngaramno medhit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medhit yang haram. Sudah ini enggak usah didalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, riba yang haram, pikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nanti saya nelpon ya pakai pulsa. Kirim utusan ya pakai utusan dan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nagihnya dia ke saya sudah menghabiskan tiket. Berapa? Tapi sampean bisa ngeles, salahnya sendiri nagih, wah ya repot. Sampai nagih itu ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan medhit itu fikir. Itu aja nggak usah diteruskan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Medhit, nyaurnya sapi. Ketika ditanya jawabnya Nabi, khairukum ahsanukum qadha. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling pusing, ngadepi itu paling pusing. Kayaknya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai paginya, biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70, itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran, bentrok ya. Waktunya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senengannya, pasti aku mau nombor 3.000, saya tak salah 3.000. 3.000 itu ada dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, dibayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi sudah dikiaikan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jangan jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu bayarnya sapi saja, saya tidak mau jutaan. Tapi ternyata yang ngutangi berengkel. Dulu sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya sudah. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya. Itu nak urip sapi mula, nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam itu yang mantel karena itu tinggal kan. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba ya takut, medhit ya. Misalnya saya bilang,
Ya sudah, katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final. Ya udah, tak suruh nyawa sapi. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger-denger. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya di sahur 20 juta. Lah aku ingin tuku sapi itu 1 juta, berarti kurang 5. Lalu tak ngeleng-ngeleng, sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar, ya itu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di situ. Makanya konversi utang, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu buyut saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Maka ada anak ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Sudah ini enggak kajian debat tentang itu, malah jadi fitnah. Saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya haram, itu mesti aman ya. Riba yang haram, medit ya haram. Ada cerita apa? Nabi itu wastak rodo Rasulullah bikron tapi waroda ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang, di semua riwayat apa bukannya pedet, nyaurnya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Mohon saya teruskan. Faslun fil ihsan bil ghorsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW ngendikane, "Ma min muslimin yahrisu ghorsan illa kana ma ukila minhu shadaqatan wa ma suriqa minhu shadaqatan." Jadi Nabi itu kadang ngendikan, "Wa ma akala sabu fa walahu shadaqah." Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sudah kok. Bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sudah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada makanya uniknya Nabi ngendikan wa ma suriqa minhu ya sodaqah, yang dicuri pun nanti berstatus sodaqah. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditaboi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medhike ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medhit. Itu jadi perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalahkan siapa? Nyalakan yang gebukin apa nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang gebukin. Lah yang nyuri kan karwan salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suriko, maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif, namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting, tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, nemen wong akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fikih itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu bayar. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fikih itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan
Ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat itu. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'athah. Fikih itu bakas bek apa? Mu'athah. Bek mu'athah itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya saya ulang lagi, gak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi, harganya per satu itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata baik penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ifsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih adil kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, punya saya. Mau apa kamu? Kamu aja selonang-selonang apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, niki gedang goreng gini pinten. 1.000 dek, niki dibayari 1.000 baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, niki pinten. Ini tela goreng harganya pinten 1.500 dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung rene ngelok wong. Jadi kadang orang bener itu yang repot no. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimaritum. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung ngono ya kok kena butuh yang berjubuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, nggak usah berarti Gus Pak ngalalkan nyolong ya enggak. Kamu itu nggak nyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan wa masuri qaumin husotako, yang dicuri pun berstatus sedekah, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekot. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sedekah nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri apa sedekah? Ya nyurinya ya ada. Sedekahnya juga ada. Ini jelas ini hadis sahih wa ma surika minhu sedekah. Terus wa ma akalas sabu fa wala sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'athah. Itu